Yo, what's up guys? Welcome to my back YouTube channel. Kembali lagi sama gua Mikey Entertain. Di video kali ini kita akan membahas koin yang peringkatnya 1300-an ya. Dan kalau di coin market cap sendiri dia listingnya di bulan Juli guys. Apalagi kalau bukan World Save for People yang artinya miskin aman serigala, itu dia mengatakan bahwa platform pemasaran terdesentralisasi pertama yang memungkinkan cryptocurrency generasi berikutnya secara otomatis memberi Anda ketidakseimbangan karena memegang dan membantu mengurangi kemiskinan. Ya, jadi ini ada orang yang main staking ya guys ya. Jadi staking itu adalah mempertaruhkan guys. Nah, jadi kalau misalnya kalian punya berapa bilion WSPP, nanti kalian bisa pertaruhkan di sini gitu. Dan juga di sini dia mempunyai farm atau pertanian gitu ya. Nah, kita nggak ngebahas itu dulu guys, karena kita ngebahas si koin WSPP. Karena ini kan pertama kali gua tahu apa itu WSPP gitu ya. Jadi pas gua udah tadi izin dengan grup di resmi Telegram WSPP, jadi dia boleh lah kalau untuk di review gitu ya. Jadi gua review dulu gitu, sesuai dengan permintaan kalian juga ya. Jadi WSPP itu adalah mata uang pertama yang memiliki program untuk mengurangi kemiskinan di dunia dengan rantai pintar, Binance hingga teknologi untuk membantu mendapatkan hasil penggalangan dana. Ya, kami membangun platform untuk membantu orang miskin di seluruh dunia dengan DEP. DEP memiliki kode backend yang berjalan pada jaringan peer-to-peer terdesentralisasi berbeda dengan aplikasi biasa di mana kode backend berjalan di server terpusat. DEP dapat memiliki kode frontend dan antarmuka pengguna yang ditulis dalam bahasa apapun yang dapat melakukan panggilan ke backend-nya. Nah, frontend-nya dapat di-host di penyimpanan terdesentralisasi seperti Swarm. Jadi nanti dApps ini biasanya open source terdesentralisasi diberi insentif melalui pemberian token kepada mereka yang memvalidasi dApp dan sesuai dengan protokol khusus yang disepakati dalam komunitas. Jadi dia itu sebenarnya lebih ke ini deh, lebih ke kalau misalnya lu punya token lu bisa tuh untuk mempertoken-token itu berapa dapat uangnya. Dan rata-rata banyak juga yang main staking ya, karena kalau staking itu dia tuh keuntungannya luar biasa guys. Jadi misalnya kalau misalnya kalian punya 80 triliun lah katanya 80 triliun koin, terus kalian tiba-tiba main staking, nah tiba-tiba koin itu akan bertambah jadi mungkin 110 triliun atau berapa gitu ya. Nah, lanjut ke bawahnya lagi masalah dan solusi. Jadi untuk ini dia mengatakan bahwa COVID-19 membuat tingkat kemiskinan dunia melonjak hingga 60 juta orang. Nah, masalahnya Bank Dunia atau World Bank mencatat bahwa pandemi virus corona membuat krisis ekonomi global paling meluas sejak 1870-an. Bank Dunia dalam laporan bahwa 90% dari 183 perekonomian negara yang mereka teliti memproyeksikan penurunan produk domestik bruto atau PDB pada tahun 2020, bahkan lebih dari 85% ya negara tersebut mengalami resesi terdalam sejak tahun 19-an ya guys ya, 1930-an lah ya. Nah, jadi kalau untuk solusinya yaitu berinvestasi di cryptocurrency dinilai lebih aman sebab mata uang ini diamankan dengan sistem kriptografi sehingga tidak bisa dipalsukan dan tidak mudah diretas guys. Nah, juga dalam perbankan terpusat dan sistem ekonomi seperti Federal Reserve System, Dewan Perusahaan atau pemerintah mengontrol pasokan mata uang dengan mencetak unit uang kertas atau meminta penambahan ke buku besar perbankan digital. Persyaratan layanan adalah aturan yang harus dipatuhi oleh seseorang agar dapat menggunakan layanan Terms of Service. Juga bisa berupa disclaimer terutama mengenai penggunaan website. Nah, ini ada baca buku putihnya ya, kita next aja gitu ya. Terus ini ada bahasa Inggrisnya di roadmapnya. Yang menarik bagi gue adalah si WSPP ini dia akan soon ke Binance dan Indodex, dan itu luar biasa sih kalau menurut gue ya. Koin micin tapi dia akan listing di Indodex dan juga Binance. Ya, itu dia proyeksi dia seperti itu ya. Jadi kalau saat ini dia ada di bulan Agustus ya. Agustus berarti Juli dulu ya. Jadi di Farm, Staking, CoinMarketCap, CoinGecko, DeckGuru, dan Livecoin Watch. Nah, Farm dan Staking udah ada ya guys ya. CoinMarketCap dia juga udah ada di 1300-an. CoinGecko pun juga udah ada gitu. Jadi lengkap lah. Tinggal di bulan Oktober yaitu untuk integrasi daftar exchange. Paket habis itu Desember paket HSPPP, DEPS dan donasi ya. Jadi dia nanti akan melakukan penggalangan donasi pada bulan akhir tahun ya. Terus juga kalau kita lihat juga distribusi token ya, ini lebih penting sih sebenarnya. Tokenomik lah jatuhnya. Jadi WSPP biasanya dilakukan sebelum project
selesai dan membantu mendanai pengeluaran yang dilakukan oleh tim pendiri hingga peluncuran. Untuk beberapa proyek yang lebih besar, debt-nya dapat 3% ya dari totalnya. Terus juga DAU-nya 34% dan burn yaitu 64%. Nah, dengan rincian untuk menghitung jumlah token yang Anda akan terima, Anda bisa mengikuti rumus berikut. Perhatikan bahwa ini hanya berlaku untuk kontribusi pra penjualan publik jika Anda berpartisipasi melalui sindikat atau pra penjualan pribadi. Nah, jadi simbolnya WSPP nilai awal yaitu 1 USD itu sama dengan 7 miliar ya guys ya, 7 miliar WSPP. Nilai awal 1 BNB yaitu 2, tapi dia naik turun naik turun. Jadi ini dia 2 miliaran lah ya. Terus jenisnya BEP 20. Jadi untuk audit sendiri kalau nggak salah dia ini solid ya, solid finance kalau nggak salah. Soalnya gambarnya nggak asing solid finance ini. Juga untuk perdagangan aktif dia bisa di CoinMarketCap, CoinGecko, Hotbit, CoinTiger, Pancake, Endox, DexGuru, Jamcoin langsung, DodoX, BankCheck, Azbit, Pindex, 1inch, Nomi, Indodex, dan Binance itu soon ya. Dan kalau udah naik ke Binance, gue yakin sih ini dia naik peringkat lagi karena di posisi 1300 bre. Oke, ini yang gue heranin dia adalah orang Indonesia. Jarang banget orang Indonesia yang mempunyai aset kripto sampai sebagus ini. Kenapa gue bilang bagus ya? Karena yang pertama dia udah 1300 ya peringkat. Ya walaupun dikatakan koin micin tapi jarang koin-koin yang bisa seperti itu ya. Ya tau lah, koin Indonesia itu rata-rata scam ya. Tapi kalau ini dia malah kayak progresnya langsung gitu. Apakah dia ini kerjasama dengan Indra Kens? Ya gue nggak tahu lah kalau soal itu ya. Tapi dia akan soon yaitu Indodex dan Binance ya. Kita lanjut dulu ke holder guys. Ini holder juga lebih penting sih sebenarnya, berpengaruh banget kalau holder ini ya. Kalau untuk holdernya BS ya, untuk holder sendiri dia mempunyai kurang lebih 137 ribuan holder ya guys ya. Dan harga saat ini kalau menurut gua sangat murah banget katanya sih gitu. Karena posisi sebelumnya dia masih mahal guys kata sih gitu. Tapi gua nggak tahu, gua belum pernah ngeliat nih ini token. Jadi angkanya adalah 0,05 habis itu angka 1684 ya guys ya. Dia turun sekitar 13%-an. Terus kalau gue lihat lagi dia jaringannya Binance Smart Chain. Kalau untuk supply maksimal saat ini dia ada sekitar 20 kuadriliun guys ya. Ya kan bener ya? 20 kuadriliun ya. 20 ribu, 20 juta, 20 miliar, 20 triliun dan 20 ya, 20 kuadriliun guys. Dan untuk tuh supply total saat ini dia udah 16 kuadriliunan. Jadi artinya ya dia udah tinggi banget ya, udah hampir terpenuhi. Dan untuk harga dia turun drastis guys. Gue nggak tahu kenapa turun drastis. Dia harga sebelumnya 4 rupiah dan tiba-tiba dia turun drastis dari sini, dari angka 3,6 langsung turun set, lurus banget candlenya. Gila sih. Nah kira-kira kalian mau beli nggak nih candlenya lagi turun banget dari angka 4 sekian sekian gitu untuk WSPP ini ya. Nah terus kalau kita lihat lagi di bawahnya guys, exchange lain Bank Checks itu dia 1 rupiah guys. Dan gila sih, ini kira-kira bisa nggak sih kita beli di Pancake habis itu tiba-tiba kita lempar ke Bank Check. Wih langsung kaya kita guys. Nah ya gua ngasih tahu itu aja sih, langsung bisa kaya kita. Nah kalau untuk WSPP ini menurut gua bagus kok ini ya. Kenapa? Karena dia peringkatnya ke 1300-an. Dan kalau untuk dia bisa seperti ini ya gue salut banget sih, karya anak Indonesia bisa seperti ini gitu ya. Kenapa gue bilang kayak gitu ya, jarang banget koin-koin karya anak bangsa itu dia ya bisa seperti ini. Dan rata-rata sih scam sih guys. Ya kalian tau lah, kayak Cibaduit kemarin aja ya viral di mana-mana ya, scam. Tapi ini enggak sih. Ya gue nggak tahu kalau soal koin ini apakah nanti kedepannya seperti apa. Tapi yang paling gue lirik adalah dia ke Binance dan ke Indodex. Kalau dia udah ke Binance dulu baru ke Indodex itu lebih bagus. Tapi kalau dia ke Indodex dulu baru ke Binance itu kayak mentah guys. Kenapa? Karena kayak Shiba Inu lah. Program Shiba Inu kalian tahu lah. Dia kan langsung ya rata-rata sama-sama dan ya gitu aja gitu harganya,
ngaruh banget gitu. Apalagi ini belum angka 1 rupiah gitu ya. Jadi kalau menurut gue sih ke Binance dulu atau enggak ke tempat exchange yang berpengaruh di Chinese. Nah itu mungkin sih seperti itu sih kalau menurut gue ya. Ya gue Yunus, sampai jumpa di next video dan bye bye.